Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Sekedar Beja. Langsung saja teman-teman, kali ini kita mau nge-review lagi sebuah curan tegek, yaitu dari produknya Swan, yaitu Swan Inferno panjang 450. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama ya. Nah ini, oh iya, apa namanya? Ini bagian case-nya itu terbuat dari semacam kayak sintetis teman-teman ya, semacam kayak gini. Oke, nice. Kemudian kita fokus langsung aja ke jurannya. Nah, juran ini termasuk juran tegek ruas panjang. Kalau nggak salah sih panjang tertutupnya itu sekitar 60 cm teman-teman ya. Langsung aja kita ukur panjangnya. Ya, panjang keseluruhnya 65 cm teman-teman ya. Panjang ruas tertutupnya itu 65 cm. Nah, sekarang kita bahas penampakannya terlebih dahulu. Jadi tutup atasnya itu terbuat dari plastik biasa. Kemudian ini teman-teman ya yang membuat saya itu terkesan. Jadi warnanya itu hitam glossy. Kemudian ada semacam kayak apa namanya nih ya, semburat atau semacam kayak ya pokoknya pemanis lah ya. Kelihatan keren. Kemudian pada bagian ini, blanknya ini, pada bagian bawahnya ini, di bagian atas ini pada bagian bawah ini ada nggak tahu ini logo apa atau simbol apa. Kemudian ada tulisan ya Cina atau Mandarin ya, atau mungkin Korea ya, nggak tahu ya. Ini panjang 450. Kemudian ini keren teman-teman ya, serius ini keren ini. Kemudian ada logo dari Swan, yaitu angsa ya, Swan angsa. Nah ini yang membuat saya menarik teman-teman ya, membuat saya tertarik ya teman-teman. Jadi pada bagian hand gripnya itu dia tuh nggak glossy seperti pada bagian atas. Jadi ini keset teman-teman ya. Ada tulisan Inferno di sini. Sebentar saya fokuskan dulu. Ada tulisan Inferno, kemudian nggak tahu lagi ini logo apa juga. Kayaknya sih kayak tulisan nggak tahu. Kemudian ada tulisan Powerful Pole. Nah ini ada gambar atau lukisan naganya ya. Nah semacam ini teman-teman. Kemudian ada semacam kayak, kalau istilahnya di sini kertip-kertip itu nggak tahu apa ya. Yang jelas dia tuh kayak bintang-bintang yang gemerlapan. Tapi ini keset di tangan. Jadi nggak perlu dikasih apa namanya karet bakar, nggak perlu teman-teman. Jadi ini keset sekali ini ya. Nah semacam ini. Oke, sekarang kita timbang bobotnya itu kira-kira berapa. Ruas ruas panjang ini teman-teman ya, panjang 65 cm, ruas tertutup. Kira-kira bobotnya berapa? Bobotnya 155 gram. Oke, ini tadi bobotnya. Oh ya, pada tutup bagian bawah itu sudah ada semacam kayak gini ya, tempat untuk tali teman-teman ya. Plastiknya apa namanya, tutupnya juga dari plastik. Langsung aja kita buka, ada berapa ruas dia. Ini bahannya fiber teman-teman ya. 1 3 4 5 6 7 8. 1 2 1 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Betul ada 8 ruas, mungkin ada yang nyangkut ya. Nggak ada kayaknya. Bener ada 8 ruas teman-teman ya. Nah ini pada bagian ruas nomor 7 ya, ini glossy seperti biasa. Kemudian pada bagian sambungannya tuh dia halus teman-teman. Kemudian kalau dari ketebalannya mungkin bisa teman-teman perhatikan, ini coba saya fokuskan. Nggak bisa fokus teman-teman ya, nanti kita coba ukur aja. Ini menurut saya ini tergolong tebal teman-teman ya ini. Sebentar, siapa tahu nanti bisa nanti kita di apa namanya, kita coba di outdoor aja, atau mungkin kita ukur kemudian kita cek di outdoornya nanti tebalnya seperti apa, jadi supaya teman-teman nanti tahu ya. Kemudian ini yang bagian nomor 1 ini cukup tebal teman-teman. Ini bagian nomor 1 dia terbuat dari fiber solid, jadi ya lumayan teman-teman ya, tebal ini nomor satunya. Kalau sepintas sih kelihatan tebal. Coba kita ukur seberapa tebal dia. Pada nomor 1 dulu. Nomor 1 kira-kira itu, ini yang dekat dengan tali kevlarnya itu sekitar 0,49 pada ujungnya ya. Nah sekarang pada bagian bawah, pada diameter bawahnya ini masih nomor 1.
1,74 mm, lumayan tebal teman-teman ya. Kemudian pada ini yang nomor 2 nggak bisa diukur karena sudah terlalu tipis. Ini nomor 3 berarti ya. Nomor 3 itu tebalnya 0,36 mm. Tebalnya semacam itu. Kemudian yang pada bagian nomor 4, ini pada bagian atas ya teman-teman ya. Dan ada yang bilang kalau ukur tuh jangan bagian bawah. Bawah itu pasti tebal karena bagian sambungan. Oke, sekarang pada bagian atasnya itu 0,20. Nah, sebentar. Nggak bisa diukur ini malah ya. 0,18 mm teman-teman ya. Nah, kalau pada bagian sambungannya itu sekitar ya jelas otomatis 0,29 mm. Kemudian langsung aja kita ke outdoor supaya nanti kita tahu seperti apa bentuk yang sesungguhnya. Karena kalau di indoor kan semacam kayak gini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah di luar ruangan, jadi penampakannya seperti ini, sangat cakep sekali ya. Nah, ini pada bagian hand gripnya teman-teman, jadi nggak usah dikasih karet bakar seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bawahnya sudah ada tempat lanyardnya. Kemudian dari ketebalannya teman-teman bisa perhatikan, ya menurut saya sih ini lumayan teman-teman ya, lumayan agak tebal seperti itu. Dengan posisi pada bagian sambungannya itu juga lumayan halus, nggak begitu kasar. Kemudian ini yang paling saya suka teman-teman pada gripnya ini, selain dia keset ada motif naganya dan kerling-kerling gitu. Nah, untuk ruas terbukanya itu hanya 388 cm teman-teman, jadi 450 aja nggak nyampe teman-teman ya. Setidaknya ya paling tidak mencapai 420 lah, seperti itu. Kemudian efeknya harusnya kan kaku, tapi ini enggak teman-teman ya. Jadi dia tuh medium, ujungnya lentur. Jadi 388 tadi itu actionnya itu malah ke medium dan lentur. Sekali lagi dengan harga 52.000 ya kita nggak usah berharap lebih lah ya. Bahan fiber itu satu berat, yang kedua ya biasanya tuh lentur semacam ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba untuk tes beban. Kali ini tes bebannya nggak perlu banyak-banyak teman-teman ya. Ini kisaran 351 ml atau 350 gram gitu teman-teman ya. Seperti apa? Kita cek lengkungannya teman-teman ya, karena feeling saya ini kurang mumpuni kalau di atas, atau mungkin sekitar 500 ml atau ya setengah kilo itu kayaknya kok agak ngos-ngosan begitu. Nah, sekarang kita coba. Ini real ya, no tipu-tipu. Nah, sekarang kita angkat seperti apa lengkungannya. Ya, ini teman-teman ya. Dia itu memang parabolik, tapi ya menurut pendapat saya ini aja sudah sedikit ngos-ngosan teman-teman ya. 350 gram, jadi dia tuh agak ngos-ngosan seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi hasil review dan tes singkat dari Jurantege Swan Inferno panjang 450. Dan ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Poin yang pertama adalah dari segi desainnya ini memang cantik teman-teman ya. Ya, dia itu glossy semacam ini, kombinasi warna emas, kemudian ada bling-blingnya juga. Kemudian pada bagian gripnya ini yang mendapatkan poin plusnya. Jadi dia itu keset di tangan, nggak licin, jadi nyaman di genggaman. Kemudian ukurannya juga ergonomis, jadi nggak terlalu tebal banget, juga nggak terlalu kecil banget, nyaman dan kokoh juga ya teman-teman ya. Kemudian yang menambah kesan estetisnya itu adalah ada gambar naganya ini. Ya, meskipun kita tujuannya hanya mancing, tapi kalau ada hiasan kayak gini juga lumayan keren ya teman-teman ya. Dan juga ada bling-blingnya juga. Kemudian sudah ada tali tempat untuk tali atau lanyardnya. Kemudian poin yang kedua adalah harganya yang cukup terjangkau. Ini cocoklah dijadikan untuk koleksi teman-teman ya. Ya, selain koleksi juga digunakan mancing ya otomatis teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya lagi, bobotnya yang menurut saya ini lumayan ya, nggak begitu berat juga, dan juga nggak terlalu ringan, pas lah di genggaman tangan teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang suka spek sedikit lentur atau medium kelentur, ini pas sekali digunakan, cocok sekali digunakan untuk mancing apabila cocok digunakan bagi teman-teman yang suka spek lentur, begitu maksudnya ya. Kemudian kalau dari
blanknya sendiri dia itu juga lumayan tebal. Teman-teman tadi sudah melihat ya, kalau tadi nonton videonya sampai selesai, dia tuh lumayan tebal, sambungannya juga halus. Keren lah ya, semacam ini teman-teman. Itu poin plusnya mungkin. Kemudian untuk kalau poin minusnya, tadi kalau teman-teman perhatikan lengkungannya memang parabolik, cuma di bobot 351 gram dia sudah sedikit agak ngos-ngosan semacam itu. Kemudian yang kedua, panjang yang harusnya 450 itu tadi hanya sekitar berapa teman-teman ya, 300 sekian tadi. Silahkan cek kembali, saya lupa juga. Nah, jadi kesimpulannya adalah Joran TG ini lumayan cantik. Dan kalau untuk targetnya adalah jelas target ikan-ikan mungkin ya microfishing teman-teman ya, ikan betok, ikan sepat, atau mungkin mujair, atau mungkin nila yang masih bisa ditoleransi oleh Joran TG ini. Gak usah dipaksakan untuk narik babon teman-teman ya, apalagi digunakan untuk galatama ya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. Ini perhatikan teman-teman ya, cantik banget ya, desainnya oke lah. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, sehat selalu teman-teman, jaga kesehatan, dan salam untuk keluarga yang dari rumah. Semoga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swan Inferno.